Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita sampai pertengahan minggu hari ini, Rabu 25 Februari 2026. Kita masih terus belajar mengenai providensi Tuhan yang luar biasa ini. Saya bersyukur bisa membagikan kebenaran ini selama 1 bulan penuh, dan doa saya biar renungan malam ini menambah pengertian kepada kita mengenai pribadi dan karakter Tuhan di dalam providensinya, yaitu bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu dalam kedaulatannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan seluruh alam semesta ini. Dan hari ini kita belajar dengan satu yang bersifat praktikal dalam hidup kita, yaitu bagaimana Tuhan dalam providensinya juga bekerja dalam hal pemilihan jodoh kita. Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, kalau kita hanya berpegangan pada satu ayat ini saja, seolah-olah ayat ini menekankan bahwa ya sudah, jodoh itu diberikan oleh Tuhan. Kalau tidak terjadi ya bukan jodoh. Atau kalau misalnya setelah menikah kita jumpai pasangan kita tidak baik lalu akhirnya bercerai, lalu akhirnya kita bisa menyalahkan Tuhan tentunya. Loh, kan Tuhan yang mempersatukan, kan Tuhan yang memberikan jodoh dia itu kepada saya misalnya. Nah, tentunya hal ini tidak tepat, karena di dalam ayat-ayat yang lain kita belajar bahwa jodoh itu juga menuntut tanggung jawab manusia dengan menggunakan pertimbangan dan hikmat yang Tuhan berikan. Misalnya kalau saudara ingat waktu Abraham berusaha mencarikan istri untuk Ishak, itu kan berarti ada usaha manusia di sana. Lalu waktu Yakub mau menikahi Rahel juga ada usaha di sana. Jadi saya berpikir di dalam urusan jodoh ini Tuhan dan kita turut bekerja sama, dan dalam providensinya sekali lagi Tuhan menggunakan kehendak manusia, menggunakan perasaan manusia sehingga kita bisa mengambil keputusan dan menimbang-nimbang mengenai jodoh yang akan kita pilih. Yang terpenting kita harus tahu bahwa bila rumah tangga kita tidak baik karena jodoh yang sudah kita pilih melalui providensi Tuhan, itu berarti bukan salah Tuhan. Itu kombinasi banyak hal yang mungkin juga sebagian besar karena kesalahan kita. Mungkin kita terlalu egois, kita mungkin terlalu sombong dan mementingkan diri sendiri saja, atau memang kita totally salah memilih. Misalnya kita sudah tahu dilarang dalam 2 Korintus 6 ayat 14 untuk menikah dengan orang yang tidak seiman, kita malah menikah juga. Akhirnya terjadi perceraian. Lalu saudara juga harus mengerti saat saudara bercerai, saudara tidak boleh menyalahkan Tuhan, karena begitu keputusan itu diambil, apakah itu keputusannya saudara menikah dengan seiman atau tidak, orangnya baik atau tidak, karakternya seperti apa, Tuhan mengetahui dan mengizinkannya. Dan saat itu terjadi, Tuhan tidak mau kita berpisah atau bercerai karena sesuatu hal yang memang dilarang oleh Tuhan, kecuali karena perzinahan yang kronis. Jadi untuk urusan mencari jodoh ini Tuhan dan kita itu bekerja sama. Dalam beberapa hari yang lalu saya menyatakan dalam kitab Amsal bahwa manusia boleh memikir-mikirkan jalannya, menimbang-nimbang perkaranya, tetapi Tuhan yang menentukan jalannya. Jadi saudara boleh menentukan kriteria bagaimana pasangan hidup yang saudara mau pilih. Dan yang terpenting adalah pasangan hidup yang setia, cinta, dan takut akan Tuhan. Apakah dengan kita memilih orang yang setia dan takut akan Tuhan itu tidak akan ada masalah dalam rumah tangga? Itu persoalan lain. Masalah pasti ada, argumen pasti ada, pertengkaran pasti ada. Tapi karena itu pilihan kita, dalam providensinya Tuhan sudah mengizinkan, ya sudah, kita harus konsekuen dan work out our marriage. Lalu gunakan kesempatan itu untuk kita sama-sama membangun pernikahan kita dengan saling mengerti. Dan jangan bilang lagi kayaknya kita nggak jodoh deh, udah kita pisah aja. Tidak ada istilah seperti itu di dalam Alkitab. Karena pernikahan itu punya tujuan yang sangat penting dalam kehidupan pernikahan Kristen, yaitu agar kita bisa membangun karakter kita
bersama-sama. Lalu kita bisa melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Dan dari keturunan-keturunan ilahi itulah dia bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya, jodoh itu bukan semata-mata di tangan Tuhan saja, tapi juga Tuhan memakai kehendak bebas manusia untuk memilih. Saat kita memilih, itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan izinkan. Karena itu tetaplah bertahan dalam pernikahan kita, apapun yang terjadi sampai kematian yang memisahkan kita. Kiranya renungan ini membuat kita semakin takjub akan kebesaran dan karya Tuhan dalam providensinya, dalam segala yang Ia lakukan. Ia tidak pernah gagal. Ia pasti menggenapi rencananya melalui dan di dalam hidup kita masing-masing, termasuk melalui jodoh dan pasangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita oleh kehendak bebas pilihan kita sendiri juga. Tuhan memberkati, selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.